Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita bersama masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga bisa hadir di majelis ilmu pengajian menjelang berbuka bersama yang dilaksanakan oleh Takmir Masjid Darul Janah Tegawa dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang saya banggakan, langsung saja ke inti acara, yaitu pengajian menjelang berbuka bersama yang akan disampaikan oleh Ustaz Mahfuz Sarul. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam ala nabiyina Nabiyyina sallallahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin para jamaah rahimahumullah, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sampai ini kita masih diberi nasihat dan sempat sehingga bisa berkumpul berbahagia di tempat yang mubarak ini, dan ini semua berkat Allah yang bisa juga balik kepada kita yang berjodoh senantiasa melimpah keluarkan Muhammadnya serta salamnya kepada khalil anak Al-Quran al-Khudurah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, yang membina kita dari alam bayi yang menjalan yang ilmiah, dari alam kafir yang menjalan Islamiyah seperti sore hari ini. Dan hadir para jamaah rahimahumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah mengetahui bagaimana hebatnya mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa diberi mukjizat oleh Allah berupa tongkat yang dapat mengubah lautan menjadi daratan. Tetapi seiring dengan wafatnya Nabi Musa alaihissalam, maka mukjizat Nabi Musa alaihissalam akan habis bersama wafatnya Nabi Musa alaihissalam. Pun Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mukjizat tidak bisa dibakar oleh api. Nabi Ibrahim mukjizatnya kebal api. Tapi sekarang mukjizat Nabi Ibrahim sudah tidak ada lagi. Oleh karenanya jangan coba-coba, mungkin para jamaah muslimin muslimat ingin mencoba mukjizatnya Nabi Ibrahim, kemudian mengumpulkan kayu, kemudian dibakar dan melompat. Saya yakin kalau jamaah sekarang ini menurut Nabi Ibrahim alaihissalam juga seperti kayu, artinya akan menjadi arang. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan turun ibadah wa salam ala Ibrahim, itu ditujukan kepada Nabi Ibrahim. Jadi api diperintah oleh Allah menjadi dingin, bisa menyelamatkan kepada Nabi Ibrahim. Jadi kalau saat ini sudah tidak ada mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam, sudah tidak ada. Jangan coba-coba, misalkan jamaah mencoba membakar diri, itu namanya budi. Tarakannya bagi Allah. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam, Allah memberikan mukjizat. Nabi Daud memiliki suara yang sangat merdu. Bahkan dari merdunya suaranya Nabi Daud
ketika Nabi Daud bersuara melantunkan suaranya, angin yang sedang menghembus seketika berhenti ketika mendengar berdunyinya suaranya Nabi Daud. Bahkan burung pun ketika terbang kemudian mendengar lantunan suaranya Nabi Daud, burung pun berhenti. Suara Allah. Dari hebatnya, dari merdunya suaranya Nabi Daud. Nah, karenanya ini para qari, para muadzin yang ingin suaranya merdu bagus, maka berbanyaklah bertawassul kepada Nabi Daud dan berdoalah, Allahumma asim sauti kama ahsanta sautah Daud alaihissalam. Berbanyak seperti itu, walaupun tidak seperti Nabi Daud, karena seperti yang saya katakan tadi bahwa suaranya Nabi Daud bisa menghentikan angin, bisa menghentikan burung ketika suaranya Nabi Daud alaihissalam. Pada hati rahimahullah. Pun Nabi Sulaiman mempunyai mukjizat dalam berbicara dengan hewan. Seiring dengan wafatnya Nabi Sulaiman, maka mukjizat Nabi Sulaiman sekarang sudah tidak ada lagi. Jadi kalau ada misalkan sekarang mengaku-ngaku ada yang bisa berbicara dengan hewan, yang mungkin kita anggap itu adalah orang setting yang mungkin pernah ikut cara tidak kenal. Jadi mengaku-ngaku bisa berbicara dengan hewan. Begitupun Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa oleh Allah Subhanahu wa taala diberi mukjizat dapat menghidupkan orang mati. Hal itu terbukti suatu ketika Nabi Isa alaihissalam, ada sebagian orang kafir tidak percaya dengan Nabi Isa alaihissalam. Bisa saja orang mati itu hidup kembali. Mungkin orang mati itu tidak benar-benar mati, katanya sebagian orang kafir. Oleh sebab itu Nabi Isa alaihissalam meminta kepada orang-orang kafir untuk menunjukkan satu kuburan mana yang ingin dihidupkan. Akhirnya orang-orang kafir sepakat memilih satu kuburan, yaitu kuburan manusia purba yang insya Allah sudah 4.000 tahun meninggalnya. Namanya Sabinu. Akhirnya Nabi Isa alaihissalam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Sabinu dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Kisah Sabinu hidup kembali. Kemudian ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, wahai Sabinu, bagaimanakah rasanya sakitnya mati? Kemudian Sabinu mengatakan, Nabi Isa alaihissalam, sesungguhnya sakitnya mati sampai saat ini pun masih terasa sakitnya mati. Subhanallah. Coba bayangkan ini, Sabinu itu engkau meninggal dunia selama 4.000 tahun, tetapi rasa sekarang mau rasa sakitnya mati itu masih terasa. Dari hebatnya mati, dari hebatnya sekarang mau. Makanya
para nabi seiring wafatnya mereka. Tetapi yang paling dahsyat, yang paling hebat pada hati adalah mukjizatnya Rasulullah SAW. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran sampai saat ini masih ada. Sampai saat ini masih kita rasakan mukjizatnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah wafat kira-kira 1400 tahun yang lalu, tetapi mukjizatnya Nabi Muhammad SAW masih terasa sampai saat ini, melemahkan orang-orang kafir yang ingin mengatakan Islam. Jadi para hadirin, orang kafir kalau berhadapan dengan mukjizat Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa melawannya. Begitu besarnya, begitu hebatnya mukjizat Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Maka itulah yang harus kita jaga. Itulah yang kita miliki. Mukjizat yang diturunkan kepada dari Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa Al-Quran. Oleh karenanya, maaf para hadirin, sering terjadi ketika saya mengesahkan panjenengan sholat tarawih, kadang-kadang ada kaum muslimin ketika mendengarkan suara imam yang merdu ketika sholat tarawih, kadang-kadang dia menangis. Cuma ketika ditanya, apakah kenapa sampai menangis? Apakah sampai mengerti, paham arti yang dibaca oleh imam tadi? Jawabnya tidak tahu, tidak mengerti. Kenapa dia sampai menangis? Itulah mukjizatnya Al-Quran. Bahkan seringkali terjadi kepada diri kita sendiri ketika kita membaca Al-Quran. Bahkan sebelum membaca pun kita sudah meneteskan air mata, kita sudah menangis bercucuran air mata. Padahal kita tidak tahu arti dan maknanya Al-Quran. Itu kenapa kita bisa menangis? Itu karena mukjizat Al-Quran, mukjizat Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, nah karenanya apa saya pernah membaca di Eropa itu ada eksperimen, ada orang imigran yang memperdengarkan suaranya Al-Quran ketika orang itu berlalu-lalang, yang notabene orang Eropa itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Tetapi apa yang terjadi? Mereka orang-orang yang lalu-lalang itu terdiam, termenung, bahkan dia tidak bisa berkata-kata. Itu kenapa? Karena saking hebatnya mukjizat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada salah satu ustaz bercerita di Amerika itu ada satu keluarga masuk Islam. Kenapa? Karena dia itu pergi ke Mesir, berliburan di Mesir, traveling di Mesir, kemudian jalan-jalan sampai masuk ke pasar-pasar. Kemudian di pasar itu ada salah satu mendengarkan lantunan-lantunan Al-Quran. Jadi kalau di Mesir itu pasar-pasar itu masih ada yang jualan apa? Merotal. Masih ada yang jualan merotal. Kaset-kaset baca Al-Quran. Nah, kalau di sini, kalau di pasar-pasar sini kan ada juga yang dijual, tapi bukan kaset merotal. Yang dijual di sini itu adalah kaset dahulu. Itu. Ada orang Amerika ini membeli satu kaset ini, kemudian dibawanya ke Amerika. Kemudian setiap hari dia dengarkan merotal, setiap hari dia baca, setiap hari dia mendengarkan merotal, yang pada akhirnya dia cinta kepada Al-Quran. Itulah mukjizat Al-Quran, satu keluarga masuk agama Islam. Para hadirin, para jemaah Allah, inilah sebelum itu tentang mukjizat
Insya Allah bisa kita lanjutkan